Selamat pagi orang tua siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia. Semoga semuanya sehat. Dan pada pagi hari ini kami akan menyampaikan sosialisasi rencana pertemuan tatap muka yang akan dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Acara pada pagi hari ini akan kita buka dengan doa. Kepada yang terhormat Ibu Yani dipersilahkan. Suster, Bapak, Ibu guru, serta orang tua, wali murid, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat serta perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pertemuan kami. Kami mohon turunlah Roh Kudus-Mu agar apa yang kami bahas pada hari ini dapat berguna bagi kami, terlebih khusus dalam proses pembelajaran tatap muka di tahun yang akan datang ini. Bantulah kami ya Tuhan agar semuanya ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Yani. Berikutnya akan disampaikan panduan pembelajaran tatap muka kepada yang terhormat Suster Ursula PIJ, disilahkan. Selamat datang kepada Bapak Ibu wali murid, wakil dari paguyuban, secara khusus untuk paguyuban kelas 1 sampai dengan 6, masing-masing 2 wali murid. Mungkin kalaupun ada yang 1 karena berhalangan, nanti kami akan kirimkan informasi ini kepada seluruh wali murid. Tentunya Suster mengucapkan banyak terima kasih kepada para wali murid yang telah berkenan hadir untuk mewakili setiap kelas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sosialisasi untuk kita bersama tentang persiapan pembelajaran tatap muka di SDK Sang Timur Pasuruan. Kami sosialisasikan pada hari ini Senin 7 Desember 2020. Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap akan diawali pada bulan Januari tahun pembelajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Tentunya kita sudah terbiasa dengan pembelajaran BDR atau daring sejak semester 1. Bahkan sebelum pandemi kita juga sudah mengenal pembelajaran digital secara daring, offline maupun online. Untuk itu, Bapak Ibu wali murid sekalian yang terkasih, kesempatan yang diberikan dari teratas Kementerian Pendidikan sudah terbuka, meminta kita semua ke bawahnya sampai dengan unit sekolah agar mempersiapkan diri hal-hal yang menjadi syarat-syarat penting di masa pandemi yang tidak semakin mudah, tetapi tantangan itu membuat kita bekerja keras dan semakin ingin produktif melakukan segala sesuatu. Walaupun sungguh-sungguh pembelajaran tatap muka nanti yang diizinkan di zona hijau atau kuning itu
sudah diperbolehkan bagi yang zona hijau dan kuning. Tentunya kalau kita konsentrasikan yang menghendaki pembelajaran tatap muka hingga saat ini, kalau kita konsentrasikan dan yang belajar dari rumah, itu secara total kita sebagai wali murid di seluruh Nusantara tentunya ya, karena kita khususnya di Kota Pasuruan, kita melihat di mana kita berada saat sekarang. Secara total itu dipresentasikan yang umum itu menghendaki tatap muka masih ada, sekalipun ini perkembangannya juga merebak sampai saat ini. Situasi pandemi kita ini 13%, sedangkan selebihnya 87% itu menghendaki PDR. Kemudian untuk zona hijau bagaimana? Kalau dipresentasikan 75% itu menghendaki tatap muka. Kemudian 25%-nya itu belajar dari rumah. Zona kuning demikian pula kalau dipresentasikan 20-80. 20 itu yang tatap muka, yang 80 itu yang PDR. Kemudian zona orange 12% tatap muka, 88% menghendaki belajar dari rumah. Zona merah masih ada yang menghendaki tatap muka sekalipun 8%. Kemudian selebihnya 92% PDR. Penentuan kebijakan pembelajaran pada semester 2 nanti tentu harus berfokus pada daerah. Daerah kita adalah Kota Pasuruan, sesuai dengan konteks dan kebutuhan Kota Pasuruan. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Kemudian yang kedua, kondisi kebutuhan dan kapasitas kecamatan, desa, kelurahan, kabupaten, kota yang sama dan sangat bervariatif antara satu dengan lainnya. Kemudian yang berikut tentang pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Kemudian Bapak Ibu, ada 2 prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Apa itu? Yang pertama, tentang kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, itu para pegawai, karyawan-karyawati termasuk saya, keluarga dan masyarakat itu merupakan prioritas utama. Keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi untuk keselamatan semua. Dan yang kedua itu tentang tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Itu juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini, mulai Januari 2021. Bahwa kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah, kanwil, kantor Kemenak, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Di sini ada jawaban 2, bisa ya, bisa tidak. Izin yang diberikan dari atas, dari pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenak memberi izin. Ya, ada yang tidak. Yang tidak nanti bagaimana konsekuensinya? Yang ya, tentunya satuan pendidikan seperti SDK Sang Timur ini satuan pendidikan. Satuan pendidikan penuhi daftar periksa, termasuk persetujuan komite sekolah, perwakilan orang tua serta wali. Itu bila ya. Lalu kemudian ke bawahnya bila ya lagi kepada orang tua yang saat ini boleh berkumpul di tempat ini, serta yang ada di rumah saat ini bisa mendengarkan hal ini. Orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Lalu bila ya, itu peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Kemudian bila tidak, sejak dari pemerintah daerah, kanwil atau Kemenak, ya, bila tidak melakukan, peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah, tetap daring seperti biasa di semester 1. Tentu dengan aturan yang sudah baru, yang normal ya, dengan aturan yang baru. Kita yang semester 1 masih sosialisasi di waktu semester 1. Ini masuk semester 2, aturannya nanti akan diatur kembali. Kita akan melihat setelah semester 1 ini berjalan sampai dengan raportan nanti bulan Desember ini.
Jadi pembelajaran tatap muka itu diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Itu yang perlu kita menyadari. Lalu peta zonasi risikonya dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka karena sudah dibuka, diizinkan kesempatan sejak dari atas sampai bawahnya unit kepada orang tua, satuan pendidikan kepada orang tua. Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah, kabupaten atau kota, atau bertahap per wilayah, kecamatan, desa, ataupun kelurahan. Berlaku mulai semester genap di bulan Januari 2021, bertahap-tahap ya, dari yang sebelumnya kita daring terus, kecamatan manapun seluruh kota ini. Lalu tahap satunya mungkin bertahap kecamatan atau kelurahan ke-1, ke-2, ke-3, lalu berikutnya 4, 5 dan seterusnya. Sebanyak di mana kota itu lokasi luas dan yang perlu dilayani. Untuk itu kita melihat kebutuhan setempat nanti, bagaimana di sekolah kita sendiri. Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka yaitu antara lain bahwa tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, kemudian akses terhadap sumber belajar, kemudian belajar dari rumah, kondisi psikososial peserta didik, lalu kemudian kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan desa, kondisi geografis daerah itu berbeda-beda, ragam dari peserta didik. Ini menjadi bahan pertimbangan kita bersama, tapi ini tetap harus saya sampaikan untuk wawasan kita perkembangan pendidikan saat sekarang sampai di mana Menteri kita sudah membuka dan mengizinkan ke bawah panggil sampai satuan pendidikan, bahkan satuan pendidikan menyampaikan kembali kepada orang tua sejauh mana persentase menghendaki daring dan tatap muka. Yang keempat, tentang pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, kemudian disinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Lalu kemudian keempat, memiliki termogan. Kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol. Jadi penyerta sakit yang menyertai dia ini lebih rawan. Ya. Tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Dan yang keenam, mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua wali. Kemudian yang kelima, pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Pertama, tentang masa transisi itu 2 bulan pertama, lalu tentunya masa kebiasaan baru atau new normal. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas PAUD pendidikan anak usia dini itu 5 kalau dari standar 15 peserta didik. Kemudian pendidikan dasar dan menengah SD dan SMP di sini sebanyak 18. Tentu dari standar yang dimaksud adalah 36 peserta didik. Sedangkan di SD Kasang Timur maksimal kan 27-50%-nya, belum yang tadi pendapatnya tetap ingin BDR, tentu berkurang itu. Hanya yang menghendaki tatap muka, separuh dari yang menghendaki tatap muka. Tetap yang BDR bukan nggak dilayani, sama dilayani ya secara daring. Ya. Jadi sama yang disampaikan. Sistem bergiliran rombongan belajar
ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nanti kami akan mengatur pada akhir penjelasan saya. Perilaku wajib. Ini perilaku wajib apa? Seperti yang sudah kita lakukan. Karena di sini suster menyampaikan penjelasan supaya jelas, maskernya suster copot. Jadi perilaku wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Lalu menjaga jarak, ingat 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Maka anak-anak nanti tidak ada istirahat, tidak di kantin. Waktu yang disediakan di sekolah ini bisa nanti dicoba di semester 2. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kemudian menerapkan etika batuk, ya, bersin, tidak sembarangan. Yang kelima, pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tetap tadi disampaikan masa transisi itu 2 bulan pertama. Tentang kondisi medis warga satuan pendidikan. Ini penting tadi disampaikan suster tentang sehat, itu penting untuk keselamatan. Sehat dan jika mengidap komorbid itu penyerta, ya, ada sakit yang sudah dibawa, harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah. Kantin tidak diperbolehkan. Kalau masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Ya, setelah 2 bulan tentu. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak diperbolehkan kecuali masa kebiasaan baru setelah 2 bulan. Diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya basket dan voli. Kemudian kegiatan selain pembelajaran di masa transisi 2 bulan Januari Februari, ya, tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan, misalnya orang tua menunggu siswa di sekolah. Ini istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid dan sebagainya. Kemudian setelah masa kebiasaan baru atau yang normal diperbolehkan dengan protokol kesehatan, itu tetap. Kemudian pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan, pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Plannya seperti apa? Plannya, schedule sosialisasi pembelajaran tatap mukanya tanggal 8 Desember nanti. Ini kami tetapkan tanggal 8 Desember untuk kelas kecil dan kelas besar. Tentu materinya materi normal. Tadi pagi sudah hadir di tempat ini dari tim Satgas, lalu sosialisasi dari suster sebagai penanggung jawab sekolah tentang panduan pembelajaran tatap muka. Saya telah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai wawasan kita untuk bisa menyikapi masa pandemi ini dalam tugas belajar siswa. Kemudian tentunya sudah dibuat SOP di setiap kelembagaan atau tempat tugas di mana kita dipercaya, Bapak Ibu mempercayakan putra-putrinya. Ya, kita buat SOP pembelajaran tatap muka. Kemudian pada tanggal 4 Januari anak-anak pertama kali masuk sekolah, kelas kecil dan besar, panduan pembelajaran tatap muka khusus wali murid yang setuju. Kami akan adakan sosialisasi lagi. Ya. Kemudian SOP pembelajaran tatap muka, ya, kita sampaikan kembali. Rencananya pertemuan tatap muka untuk SDK itu dibagi 2, yaitu kelas besar dan kelas kecil. Kelas kecil yang dimaksud adalah kelas 1, 2, dan 3. Kelas besarnya 4, 5, dan 6. Nah, bagaimana aturannya? Kuotanya kelas kecil 1 dan 3 itu kuotanya kurang atau sama dengan 15. Ya, di setiap kelas. Kemudian pembelajaran tatap mukanya mulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Tatap mukanya, ya. Kemudian pembelajaran tatap muka Senin dan Rabunya itu untuk siswa nomor absen ganjil. Selasa dan Kamis untuk siswa nomor absen genap.
Jam berapa pembelajaran tatap muka? Jam 7 sampai dengan 9, 2 jam. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Lalu sterilisasi kelas. Senin sampai dengan Jumat, sterilisasi kelas jam 9.30 sampai dengan 10. Pelayanan daring untuk siswa yang melakukan BDR tetap kita layani sama seperti yang tadi setuju tatap muka. Yang BDR tetap jamnya seperti ini. Melalui classroom jam berapa? Jam 8 sampai dengan 9. Lalu kemudian Zoom jam 10 sampai dengan 11. Untuk kelas kecil masih ini ya. Hari Jumat belajar dari rumah daring jam 7 sampai dengan 9. Jadi pembelajaran Senin sampai dengan Kamis, Jumatnya daring. Seperti pengalaman di semester 1, daring sudah biasa. Jumatnya murni daring, Senin sampai Kamis tatap muka. Dibagi absensi ganjil genap. Jadi dapat 2 hari 2 hari. 3 dengan daring yang hari Jumat. Kemudian kelas besarnya kuota tetap sama, kurang atau sampai dengan 15. Pembelajaran tatap muka mulai hari Senin sampai dengan Kamis sama. Pembelajaran tatap muka Senin dan Rabu untuk siswa nomor absen ganjil, Selasa Kamis untuk siswa nomor absen genap. Jam berapa? Jamnya beda supaya tidak datang bersamaan. Pukul 7.15 sampai dengan 10.15 kelas besar. Sterilisasi kelas Senin sampai dengan Jumat. Pukul 10.30 sampai dengan 11 setiap hari akan dibersihkan dengan disinfektan, gelap, meja kursinya, serta lingkungan sekitar. Pelayanan daring untuk siswa yang melakukan BDR melalui classroom jam 8 sampai dengan 9, Zoom-nya jam 11 sampai dengan 12. Kemudian hari Jumat BDR daring jam 7 sampai dengan 10. Hal ini akan kami simulasikan tentu dengan jadwal-jadwal yang kami atur. Kapan menyampaikan sosialisasi saya ini supaya mudah untuk dipraktekkan. Nanti kami akan mencoba simulasi, tentu membutuhkan nanti kami relasi bersama orang tua atau juga anak yang ditunjuk untuk sejak dari rumah bangun, doa, mandi dan makan yang bergizi semuanya kita coba untuk disimulasikan sampai gerbang di antara menggunakan misalnya motor atau kendaraan pribadi yang lain. Simulasi di bulan Januari 2021 kami akan lakukan pada tanggal 8 Januari 2021 Senin. Saya tegaskan kembali pembelajaran tatap muka siswa dengan nomor ganjil, Selasa nomor genap, Rabu ganjil, Kamis genap, Jumat daring. Dan ini penting Bapak Ibu yang terkasih. Wali murid menjemput siswa tepat waktu. Hendaknya ini menjadi perhatian kita bersama, tidak sama ketika sebelum pandemi. Wali murid menjemput siswa tepat waktu. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, serta dukungan gagasan pendapat kerjasama apapun yang bisa kita lakukan. Nanti kami akan memberikan surat pernyataan bermeterai, sujud tatap muka, semuanya bukan soal mendukung atau tidak mendukung, tetapi pemerintah memberi kesempatan. Lalu bagaimana suara hati kita dan pendapat kita untuk bisa melakukan dan mensukseskan program pemerintah ini. Tentu nanti saya akan mencoba melakukan usaha-usaha lain, bagaimana caranya nanti wali murid atau alumni juga bisa membantu kesuksesan daripada awal semester 2 secara tatap muka ini. Apakah juga nanti ada yang bisa mendukung bagaimana terjadinya rapid, bagaimana supaya nanti bisa mengkontrol anak-anak yang sebaiknya siap dengan belajar tatap muka dan yang sebaliknya. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Suster Ursula. Penyampaian materi tentang new normal yang akan disampaikan oleh Serma Subagyo, anggota Koramil 0819/01 Kota Pasuruan, dan Sertu Sudirno, Babinsa Koramil 0819/01 Kota Pasuruan.
Kepada beliau berdua dipersilahkan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru, yang saya hormati Ibu Bapak Wali Murid, yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Menginjak hal yang pokok, yaitu skenario dalam memasuki sekolah new normal dalam pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2020-2021. Dalam skenario pembelajaran sekolah, semua pihak, bukan dari sekolah atau orang tua wali murid, semuanya bisa atau menjadi panutan bahwasanya dalam pandemi ini untuk saling menjaga, yaitu urutan-urutan skenario memasuki sekolah dan dari rumah menuju sekolah dan sekolah kembali ke rumah dan di dalam sekolah. Untuk skenario dari rumah menuju ke sekolah, yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa atau anak tersebut dalam kondisi sehat, suhu badan normal, tidak batuk, tidak pilek, tidak diare, tidak ada selera makan atau kelainan yang lainnya. Maksudnya, apabila siswa atau siswi anak tersebut di rumah ada mengalami hal-hal yang tersebut, segera dibawa ke puskesmas untuk pencegahan dini. Untuk yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Kenapa harus bawa bekal dari rumah atau minuman dari rumah? Karena di dalam pandemi ini anak-anak supaya terjaga atau jangan terhindar dari virus tersebut. Itu maksudnya. Yang ketiga, pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih. Maksudnya dalam kondisi bersih, jadi tiap hari pakaian itu harus diganti. Diganti maksudnya harus dicuci sampai di rumahnya. Dan memakai masker. Apabila pakai masker yang medis, dalam 4 jam harus diganti atau dibuang. Kecuali kita hasil membeli sendiri, untuk maskernya bisa dicuci. Itu yang keempat. Untuk yang kelima, menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau milik keluarga sendiri, supaya anak tersebut bisa diantar dengan nyaman. Yang keenam, dari rumah langsung menuju ke sekolah atau tidak boleh singgah sana sini mampir. Maksudnya yaitu tadi,
karena masa pandemi ini berangkat dari rumah menuju sekolah tidak boleh mampir-mampir supaya terhindar dari virus-virus yang tidak kelihatan, penyakit seperti corona ini. Selanjutnya nomor 6, pemeriksaan oleh pihak sekolah, terutama di depan harus diperiksa suhu badan atau suhu tubuh. Setelah suhu tubuh diarahkan mencuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun. Jangan lupa tetap pakai masker. Itu awal mula masuk di sekolah. Yang ke-8, mengantar mau menjemput siswa atau anak tersebut ke sekolah harus berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Tidak boleh berkerumun dan tidak boleh ditunggu. Itu tadi maksudnya tidak boleh tunggu untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan dalam menjaga protokol kesehatan, itu pandemi COVID-19. Itu skenario dalam memasuki sekolah yang dari rumah berangkat menuju sekolah. Skenario di dalam selanjutnya skenario di dalam sekolah, yaitu yang pertama, selalu menggunakan masker. Diutamakan bagaimanapun di tempat manapun kita harus pakai masker. Untuk yang kedua, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Itu di dalam aturan dalam sekolah. Kenapa harus begitu? Supaya saling menjaga satu antara lain, supaya terhindar dari virus. Kita bukan mencurigai, bukan waspadai, kita harus waspada masing-masing, karena virus itu tidak kelihatan. Untuk yang ketiga, membersihkan, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun setelah memegang sesuatu. Nah, malah di dalam sekolahan kita pasti megang pensil, meja ataupun yang lainnya. Setelah memegang tersebut, kita wajib mencuci tangan untuk menghindari hal-hal tersebut. Selanjutnya, yang keempat, melaporkan kepada guru. Melaporkan kepada guru tenaga pendidik apabila ada keluhan sakit. Jangan segan-segan, jangan malu-malu adik-adik atau murid-murid semua, apabila mengalami sakit, demam, panas ataupun yang lain, segera lapor ke guru pendidik. Selanjutnya yang kelima, mengurangi aktivitas. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan jam pelajaran dan pembelajaran di luar kelas. Maksudnya mengurangi kegiatan di luar atau di jam pelajaran itu untuk ya jalan satu-satunya untuk menghindari tersentuhnya atau virus tersebut. Selanjutnya nomor 7, makan dan minum membawa dari rumah. Untuk apa membawa dari rumah? Yaitu tadi seperti yang saya ungkapkan, untuk mengurangi aktivitas, supaya waktu istirahat dipergunakan memakan atau minum bekal dari rumah.
dalam waktu dikasih jeda atau istirahat topik di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, tidak bertukar meja dan tempat duduk, membawa buku sendiri, alat tulis sendiri, dan tidak boleh saling meminjam. Karena apa? Karena masa pandemi ini kita diharuskan atau harus punya alat masing-masing, tidak boleh saling meminjam. Itu skenario di dalam kelas atau sekolah adalah 8 poin. Untuk skenario dari sekolah pulang atau menuju ke rumah, yang pertama, sesuai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah, langsung pulang ke rumah. Maksudnya tidak boleh mampir sana sini atau keperluan yang lain. Diusahakan kalau tidak emergensi langsung kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya, yang kedua, memakai masker. Meskipun kita kembali ke rumah, kita masih tetap menjaga atau memakai masker. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan kendaraan umum atau antar jemput pakai roda 4. Tetap menerapkan prinsip protokol kesehatan. Ini apabila yang menjemput atau anak sekolah tersebut, siswa-siswa semuanya memakai kendaraan umum, tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, nomor 5, sampai di rumah harus ganti pakaian dan mandi dengan air hangat. Dan air yang mengalir. Dan juga pakai sabun. Maksudnya pulang dari sekolah menuju rumah, pakaian langsung dibuka dan membersihkan diri di kamar mandi pakai air hangat dengan air yang mengalir sebelum ketemu dengan keluarga atau tatap muka atau bersentuhan dengan keluarga yang lain. Itu maksudnya. Untuk yang terakhir, yang nomor 6, tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Itu tadi, pulang dari sekolah, kembali ke rumah, jangan langsung bersentuhan atau kontak fisik dengan keluarga. Kita harus membersihkan diri dulu, mandi dengan air hangat, dengan air yang mengalir, pakai sabun. Setelah bersih berpakaian, baru kita bisa kontak fisik atau silaturahmi atau bisa jabatan tangan sama keluarga di rumah. Saya kira itu poin-poin kita skenario untuk memasuki ajaran baru atau memasuki sekolah new normal dalam pembelajaran tatap muka tahun 2020. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati guru-guru, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid yang saya cintai, adik-adik sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada
musim pandemi COVID-19 ini, saya akan menyampaikan sedikit ataupun banyak standar protokol kesehatan COVID-19. Untuk yang pertama bagi kita semua atau adik-adik semua, yang pertama yaitu wajib menggunakan masker kapan, di mana, di rumah, di sekolah ataupun di jalan, selalu menggunakan masker. Selalu bawa cadangan, karena di luar tidak ada yang tahu virus COVID tidak kelihatan, yaitu dengan cara menggunakan masker. Untuk yang kedua yaitu dengan selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan pakai sabun, untuk kotoran-kotoran biar bisa bersih. Habis pegang apapun selalu mencuci tangan. Setelah memegang benda apapun, kita harus selalu mencuci tangan. Hindari kerumunan dan selalu jaga jarak. Untuk adik-adik sekalian, selain membawa masker, kami sarankan juga supaya membawa pelindung muka agar terhindar dari percikan-percikan atau keringat dari rekan-rekan kita semua. Untuk jaga jarak di sekolahan, kami mohon supaya diterapkan minimal 1,5 meter untuk menghindari yaitu virus. Untuk kantin, kalau di sekolahan, kalau misalkan ada ataupun diperbolehkan, supaya disarankan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk kegiatan atau kegiatan ekstrakurikuler, misalkan ada atau diperbolehkan, supaya jangan yang memakai barang atau saling bergantian, atau alat-alat yang sering bergantian, supaya jangan dilakukan, atau kontak fisik langsung. Untuk lainnya, mari kita di saat ini kita sama-sama perangi virus corona, karena virus corona virus yang menyebarnya sangat mudah. Sampai saat ini belum ada obat atau vaksin untuk menyembuhkannya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, di tengah pandemi ini, ayo kita sama-sama hindari kerumunan-kerumunan. Kalau tidak ada keperluan apapun atau yang mendesak, kami mohon supaya di rumah saja, belajar di rumah saja, dan tetap semangat.
Saya kira demikian. Terima kasih. Kepada Bapak-bapak berdua disampaikan terima kasih. Standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka SDK Sang Timur Pasuruan akan disampaikan oleh Bu Ririn. Kepada yang terhormat Bu Ririn dipersilakan. Standar operasional prosedur SOP dalam pelaksanaan pembelajaran kenormalan baru pada satuan pendidikan terkait masa pandemi COVID-19 SDK Sang Timur Pasuruan. 1. Prinsip kebijakan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. A. Kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pemerintah. B. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. 2. Pembelajaran tatap muka PTM satuan pendidikan dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah atau Kanwil dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. 3. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota tidak boleh memaksa kepala satuan pendidikan untuk membuka satuan pendidikan, tetapi pemerintah provinsi, kabupaten, kota bisa menutup kembali sekiranya ditemukan kondisi tidak aman pada satuan pendidikan tersebut. 4. Sekolah telah memenuhi daftar periksa. A. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer, disinfektan. B. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. C. Kesiapan menerapkan wajib masker. D. Memiliki termogan. E. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang resiko COVID-19 yang resiko atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. F. Mendapat persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua wali. 5. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. A. Jarak tempat duduk siswa dalam kelas adalah 1,5 meter. B. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas adalah 15 anak. C. Jadwal pembelajaran dengan sistem bergilir rombongan belajar dengan sistem ganjil genap, maksimal pertemuan tatap muka 3 jam. D. Warga sekolah wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis atau face shield. E. Warga sekolah mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. F. Warga sekolah wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. G. Warga sekolah menerapkan etika batuk atau bersin. H. Kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. I. Kondisi medis warga sekolah tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah. J. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi 2 bulan pertama dilakukan secara daring dan pada masa kebiasaan baru dilakukan dengan protokol kesehatan. K. Kegiatan selain pembelajaran pada masa transisi 2
2 bulan pertama dilakukan secara daring dan pada kebiasaan baru dilakukan dengan protokol kesehatan. L. Kegiatan pembelajaran di luar sekolah diperbolehkan dengan protokol kesehatan dan persetujuan wali murid. M. Kegiatan kantin pada masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan. Kegiatan kantin akan dibuka kembali pada masa kebiasaan baru. Untuk itu dihimbau agar siswa membawa bekal sendiri. 6. Sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan. 7. Sekolah menyiapkan dukungan unit kesehatan sekolah, UKS dan tenaga kesehatan. 8. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkan segera setiap hari. 9. Peserta didik memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, antara lain: A. Mematuhi protokol kesehatan seperti yang tertera pada nomor 6. B. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil. C. Membawa dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer. D. Tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan. E. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. F. Membawa buku, perlengkapan atau alat tulis sendiri, menghindari meminjam pada teman. G. Menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. 10. Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik termasuk pengantar atau penjemput wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. A. Sebelum berangkat: 1. Sarapan atau konsumsi gizi seimbang. 2. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu di atas atau sama dengan 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. 3. Memastikan menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. 4. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan, hand sanitizer. 5. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. 6. Wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu meminjam. B. Selama perjalanan: 1. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. 3. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. C. Sebelum masuk gerbang: 1. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. 2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. 3. Melakukan CTPS sebelum melakukan gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. 4. Untuk tamu mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. D. Sebelum pembelajaran: 1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan. 2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan, hand sanitizer. 3. Memastikan kesediaan masker dan atau masker tembus pandang cadangan. 4. Memastikan termogan, pengukur suhu tubuh tembak,
berfungsi dengan baik. 5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubuh, dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Selama pembelajaran. 1. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. 3. Dilarang pinjam meminjam peralatan. 4. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan insentif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak. 5. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Setelah pembelajaran. 1. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. 2. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. 3. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan atau jarak antri yang sudah ditandai. 4. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan. 5. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan, hand sanitizer. 6. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan atau masker tembus pandan cadangan. 7. Memastikan termogan pengukur suhu tubuh tembak berfungsi dengan baik. 8. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya. G. Perjalanan pulang dari satuan pendidikan. 1. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersih. 3. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. H. Setelah sampai di rumah. 1. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya. 2. Membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. 3. Tetap melakukan PHBS, khususnya CTPS, secara rutin. 4. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh di atas atau sama dengan 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan. 14. Selama berada di lingkungan satuan pendidikan. A. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan atau ruang sejenisnya. 1. Melakukan CTPS sebelum masuk dari keluar dari ruangan. 2. Melakukan buku alat praktikum pada tempat yang telah disediakan. 3. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. B. Kantin. 1. Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan. 2. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak 1,5 meter. 3. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum. 4. Memastikan
memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin. 5. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik. C. Toilet. 1. Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet. 2. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri. D. Tempat ibadah. 1. Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah. 2. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak. 3. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi. 4. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain. 5. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan. E. Tangga dan lorong. 1. Berjalan sendiri-sendiri, mengikuti arah jalur yang ditentukan. 2. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan. F. Lapangan. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran yang lain-lain. G. Ruang serbaguna dan ruang olahraga. 1. Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga. 2. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter. 3. Olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang, dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara. 4. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain. 5. Dilarang meminjam perlengkapan olahraga. Ditetapkan di Pasuruan tanggal 5 Desember 2020. Kepala Sekolah A. Wahyuningsih, SPD, MM. Terima kasih Bu Ririn. Demikian tadi sosialisasi pembelajaran tatap muka SDK Sang Timur Pasuruan. Terima kasih kepada orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini akan ditutup dengan doa. Kepada yang terhormat Ibu Ica, dipersilahkan. Marilah kita siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan sosialisasi pertemuan tatap muka. Kami mohon kiranya apa yang telah kami sepakati dapat berjalan dengan lancar dan dapat berguna bagi seluruh guru dan murid. Semua doa ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu demi perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.